kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Salam menjua-jua bagi kita sekalian. Kita bertemu kembali dalam Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kasih karunia-Mu. Pagi ini kami Tuhan sudah bangunkan dari tidur kami. Dengan penuh sukacita kami bertemu kembali dalam Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, karena firman Tuhan adalah pelita pegangan hidup kami untuk menjalani hari-hari kami terkhusus sepanjang hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka firman Tuhan yang diambil dari Kolose pasal pertama ayat 5. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Saudara-saudari, pernahkah kita merasa dalam hidup ini lelah, capek, dan mungkin tidak bersemangat untuk menjalaninya? Pekerjaan yang menumpuk, tagihan yang tidak pernah habis, hubungan yang rumit, masalah kesehatan, dan berbagai beban lain yang membuat kita bertanya, apakah aku mampu menjalaninya Tuhan? Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose yang sedang menghadapi tantangan berat. Mereka dikelilingi oleh ajaran-ajaran sesat yang mencoba menggoyahkan iman mereka. Tekanan dari masyarakat sekitar membuat mereka hampir menyerah. Tetapi Paulus mengingatkan mereka tentang satu hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa ada satu pengharapan yang disediakan bagi mereka di surga. Kata disediakan dalam bahasa aslinya, apokemei, memiliki arti yang sangat menarik. Ini bukan sekedar mungkin ada atau mudah-mudahan akan ada. Kata disediakan berarti sudah ditaruh di sana, sudah disiapkan, sudah menunggu kita. Bayangkan sebuah hadiah yang sudah dibungkus rapi, sudah ditaruh di tempat yang aman, dengan nama kita tertera di atasnya. Hadiah itu bukan lagi dalam proses pembuatan. Hadiah itu sudah jadi, sudah lengkap, sudah menanti kita untuk mengambilnya pada waktunya. Inilah pengharapan kita sebagai orang percaya. Bukan pengharapan yang samar-samar atau tidak pasti, tetapi pengharapan yang sudah pasti, sudah tersimpan dengan aman di surga, di mana tidak ada yang bisa merusaknya, tidak ada yang bisa mencurinya, tidak ada yang bisa mengambilnya dari kita. Yang menarik dari ayat ini adalah urutan yang diberikan Paulus. Dia tidak berkata bahwa iman dan kasih kita menghasilkan pengharapan. Sebaliknya, dia berkata bahwa pengharapan yang ada di surga itulah yang menghasilkan iman dan kasih kita di bumi. Pengharapan adalah pondasinya, bukan hasilnya.
Ketika kita tahu dengan pasti bahwa masa depan kita aman di tangan Allah, ketika kita yakin bahwa ada sesuatu yang jauh lebih baik menanti kita, maka kita bisa hidup dengan iman yang teguh dan kasih yang tulus hari ini. Kehidupan di dunia ini seringkali berat. Ada penderitaan, ada air mata, ada kekecewaan. Kadang kita merasa lelah dan ingin menyerah. Tetapi Bapa Surgawi kita telah menyiapkan warisan bagi kita. Warisan yang jauh lebih mulia daripada apapun yang bisa kita bayangkan. Warisan itu sudah ada di surga. Sudah tersimpan dengan aman. Dengan nama kita tertulis di atasnya. Petrus menggambarkannya sebagai suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 4. Petrus mengatakan, mata belum pernah melihat, dan telinga belum pernah mendengar, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Inilah yang membuat orang Kristen bisa bertahan di tengah penderitaan. Inilah yang membuat para martir bisa tersenyum menghadapi kematian. Inilah yang membuat orang-orang kudus di sepanjang sejarah bisa hidup dengan murah hati, penuh kasih, dan penuh sukacita, meskipun kehidupan mereka sulit, bukan karena mereka lebih kuat dari kita, tetapi karena mereka memiliki pengharapan yang pasti. Ketika kita benar-benar memahami dan mempercayai pengharapan ini, hidup kita akan berubah. Kita akan menghadapi hari-hari sulit dengan kepala tegak, bukan karena kita menikmati penderitaan, tetapi karena kita tahu ini bukan akhir cerita. Kita bisa murah hati berbagi dengan orang lain karena kita tahu harta sejati kita ada di surga. Kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita karena kita tahu suatu hari keadilan sempurna akan ditegakkan. Kita bisa mencintai dengan tulus karena kita sudah menerima kasih yang sempurna dari Allah. Pengharapan ini bukan pelarian dari realitas. Ini adalah realitas yang sesungguhnya. Realitas yang lebih nyata daripada penderitaan sementara yang kita alami sekarang. Roma 8 ayat 18 mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi hari ini, di tengah kesibukan, di tengah masalah, di tengah pergumulan, ingatlah, ada pengharapan yang tersimpan untuk kita di surga. Pengharapan itu sudah pasti, sudah menunggu kita. Tidak bisa diambil oleh siapapun juga. Dan suatu hari, kita akan menerima semuanya dalam kepenuhan yang sempurna. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kasih setiamu. Firman Tuhan mengingatkan kami akan sebuah pengharapan yang sudah menanti kami, yang sudah disiapkan. Siapapun tidak bisa mengambil dan mencurinya. Dan satu waktu iman kami mengatakan, pengharapan itu akan diwujud nyatakan dalam surga kemuliaan Tuhan. Biarkan pengharapan ini Tuhan menghidupi kami, memantapkan kami menjalani kehidupan sekalipun banyak tantangan dan berat ke depannya. Tapi pengharapan bersama Kristus akan tetap setia menopang dan mendukung kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk Badan Pekerja Majelis Klasis Jakarta Kalimantan, beserta dengan unit-unit pelayanan klasis. Kiranya Tuhan berkati BPMK kami, memampukan mereka bersatu hati untuk memberikan pelayanan yang terbaik di klasis kami Jakarta Kalimantan, dibantu oleh unit-unit pelayanan klasis yang dengan setia dan penuh kasih mendedikasikan diri dan memberikan pelayanan untuk
kemajuan klasis Jakarta Kalimantan ini. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati kami, sepanjang hari ini Engkau menjaga melindungi kami, dan tetap memberikan keselamatan bagi kami semuanya. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan marilah kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Bujur ras mejuah-juah.